Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum Bunda. Kembali lagi di channel Ruang Cerita. Semoga Bunda menikmati cerita kali ini. Seandainya Ayla tahu bahwa pernikahannya akan membawanya ke dalam lautan penghinaan, mungkin ia akan memilih untuk tetap tinggal di rumah kecilnya, menanam bunga-bunga mawar di halaman, dan menikmati segelas teh manis buatan ibunya. Namun, hidup bukanlah puisi yang manis, dan takdir seringkali seperti lembaran buku yang dituliskan tanpa izin pembacanya. Ia menikah dengan Raka, pria dari keluarga terpandang, berharap bahwa kebahagiaan akan tumbuh dari pernikahan itu. Tapi yang ia temukan justru jurang yang gelap. Hari pertama memasuki rumah keluarga Raka, Ayla merasakan sesuatu yang aneh. Ada keheningan yang menggantung di udara, bukan keheningan yang nyaman, tetapi yang penuh penghakiman. Matanya menangkap sorot mata Ibu Ratna, mertuanya, yang memandangnya seolah-olah ia adalah kesalahan yang tidak bisa dihapus. "Rumah ini bukan untuk perempuan sembarangan," ucap Ibu Ratna tanpa basa-basi saat pertama kali mereka duduk berdua di meja makan. Ayla tersenyum canggung, berusaha membalas dengan sopan, tapi sepertinya itu hanya bahan bakar untuk api kebencian mertuanya. Di hadapan keluarga besar yang duduk mengelilingi meja makan panjang nan megah itu, Ayla merasa seperti anak kecil yang tersesat di pesta orang dewasa. Nindi, kakak iparnya, mengibas-ngibaskan rambutnya yang dicat pirang mahal, lalu mengerling ke arah Ayla dengan senyum yang sulit diartikan. "Raka harusnya menikah dengan perempuan yang sederajat," ujar Nindi, dengan nada seolah ia sedang membicarakan sesuatu yang sudah dipastikan kebenarannya. Lalu tawa-tawa kecil terdengar di sudut ruangan, bagaikan angin malam yang menusuk. Raka, yang duduk di samping Ayla, diam saja. Tidak ada usaha membela, tidak ada tangan yang menggenggam jemarinya untuk memberi ketenangan. Ayla menelan ludah, mencoba menyesap sup yang telah disiapkannya sendiri, meski tenggorokannya seperti dipenuhi kerikil. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari bangun sepenuhnya, Ayla sudah harus menyiapkan sarapan. Ia menyajikan bubur ayam yang dibuatnya dengan penuh cinta, berharap setidaknya makanan bisa menjadi jalan untuk mengambil hati mertuanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ibu Ratna menatap bubur itu dengan tatapan jijik. "Bubur apa ini? Seperti makanan untuk orang sakit," katanya, sebelum menyendok bubur itu dan membanting sendoknya ke meja. Nindi tertawa kecil. Pantas Raka makin kurus. Istrinya saja tidak bisa masak makanan yang layak. Lalu, seperti ritual yang sudah dipersiapkan sebelumnya, mereka semua meninggalkan meja makan sebelum sarapan selesai, meninggalkan Ayla sendirian dengan semangkuk bubur yang kini terasa seperti simbol penghinaan. Hari itu, Ayla menangis diam-diam di sudut dapur. Ia ingin pulang. Tapi kemana? Rumah kecil ibunya sudah ia tinggalkan, dan ia tahu, jika ia pulang, ia hanya akan membawa luka yang tidak bisa diceritakan. Namun, kejamnya hidup, penderitaannya tidak berhenti di meja makan. Suatu sore, ketika hujan turun tipis di luar jendela, Ayla duduk di ruang tamu, mencoba menjahit kancing baju Raka yang lepas. Raka baru pulang dari kantor dan tampak lelah. Ayla menyambutnya dengan segelas teh hangat, sesuatu yang biasa ia lakukan sejak mereka menikah. Tetapi Ibu Ratna memandangnya dengan sinis. "Ayla, jangan sok rajin. Kamu pikir teh buatanmu bisa membuat pernikahanmu bertahan?" Ayla terkejut, jemarinya yang tengah menggenggam kain baju Raka menjadi kaku. "Maksud ibu?" tanyanya dengan suara kecil. Nindi, yang tengah memandangi kuku-kuku jari palsunya, berdecak. "Maksud ibu, kalau bukan karena permintaan ayah, Raka tidak akan pernah menikahi perempuan seperti kamu." Ayla menoleh pada suaminya, mencari jawaban. Mungkin Raka akan membantah, mungkin ia akan mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa ia mencintainya. Tapi yang ia lihat hanyalah Raka yang diam. Lagi, ia tidak berkata apa-apa, tidak membantah, tidak menegaskan bahwa Ayla adalah pilihannya. Sesuatu di dalam diri Ayla remuk. Saat itu juga, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada dihina oleh mertua dan kakak ipar. Ia sendirian dalam pernikahannya sendiri. Di luar, hujan turun semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang samar, tapi tidak bisa menutupi kebisuan yang menyelimuti hatinya. Ayla menunduk,
menatap jemarinya yang bergetar di atas kain. Entah sejak kapan, matanya telah dipenuhi air mata. Tapi ia tidak ingin menangis di depan mereka. Jadi ia menggigit bibirnya, menarik napas, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahannya, ia mulai mempertanyakan segalanya. Bagaimana jika ia telah memilih jalan yang salah? Bagaimana jika ini bukan rumahnya? Bagaimana jika takdir telah menuliskan kisah yang berbeda untuknya, tetapi ia hanya belum menemukannya? Ayla tidak tahu bahwa di masa depan, jawaban atas semua pertanyaannya akan terungkap. Bahwa ia bukan hanya sekadar menantu yang diremehkan. Bahwa darah yang mengalir di tubuhnya membawa sejarah yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, malam itu, ia hanya seorang wanita yang duduk sendirian di ruang tamu rumah mertuanya, mendengar hujan, dan merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri. Di balik megahnya rumah keluarga Raka, Ayla menjalani hari-hari yang semakin berat. Bukan hanya penghinaan dari ibu mertuanya yang ia hadapi, tetapi juga sikap dingin suaminya yang semakin hari semakin terasa seperti es yang tak bisa mencair. Pagi itu, Ayla bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, aroma embun pagi masih terasa di udara, tetapi ia sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Tangannya cekatan memotong bawang, menata roti panggang, dan memasak sup ayam kesukaan Raka. Ia berharap, setidaknya, dengan usahanya ini, ia bisa sedikit mendapat tempat di hati keluarga ini. Namun, harapan memang seringkali berakhir sebagai kekecewaan yang lebih dalam. Saat semua orang duduk di meja makan, Ibu Ratna menatap sup ayam yang Ayla sajikan dengan wajah sinis. Dengan ujung sendok, ia mengaduk sup itu, lalu mencium aromanya dengan ekspresi jijik. Astaga, Ayla, kamu masak sup atau air rebusan ayam yang tidak punya rasa? Tawa kecil terdengar dari Nindi, kakak iparnya yang sejak awal memang tidak pernah menyukai kehadirannya. Mungkin dia pikir kita ini orang miskin, jadi harus makan makanan sederhana seperti ini, kata Nindi sambil menyendokkan telur dadar ke piringnya sendiri. Ayla menggigit bibirnya, berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihan yang mulai menyelimutinya. Ia melirik ke arah Raka, berharap suaminya akan berkata sesuatu. Setidaknya membela dirinya, atau paling tidak, mengatakan bahwa masakannya tidak seburuk itu. Tapi, seperti yang sudah-sudah, Raka hanya diam. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Ayla. Seolah keberadaan istrinya di meja makan tidak lebih dari bayangan samar di sudut matanya. Ayla menundukkan kepalanya, menelan semua penghinaan itu tanpa suara. Hatinya perih, tetapi ia masih mencoba untuk bertahan. Hari yang tak pernah berpihak. Setelah selesai membersihkan dapur, Ayla pergi ke ruang keluarga untuk mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Namun, ia mendengar bisikan-bisikan yang berasal dari balkon lantai 2. Ia mengenali suara itu, Nindi dan Ibu Ratna. Dengan langkah hati-hati, Ayla berjalan mendekat, berdiri di balik pilar sambil menahan napas. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa ayah memaksa Raka menikahi perempuan itu, kata Nindi dengan nada jengkel. Karena ayahmu terlalu baik. Dia pikir Ayla gadis baik-baik yang akan membawa keberuntungan untuk keluarga kita. Tapi lihat sendiri, dia hanya beban. Jantung Ayla berdegup kencang. Kasihan sekali Raka. Sudah tampan, sukses, tapi harus terjebak dengan istri yang tidak selevel. Ayla meremas jemarinya, mencoba menenangkan diri. Ia ingin melangkah pergi, tapi hatinya menahannya di tempat, membiarkan ia mendengar setiap kata yang menorehkan luka. Seharusnya Raka menikahi Tiara. Anak dari keluarga Hartono itu lebih pantas. Cantik, kaya, dan dari keluarga terpandang. Tapi Raka sendiri yang memilih menikahi Ayla. Suara Nindi terdengar kesal. Ibu Ratna mendengus. Itu karena dia tidak punya pilihan lain. Ayahmu terus membujuknya, bilang kalau Ayla gadis sederhana yang akan membuat rumah tangga lebih harmonis. Lalu, sebuah tawa dingin terdengar. Coba lihat sekarang. Tidak ada yang harmonis. Hanya menantu miskin yang tak berguna. Ayla merasa sesak. Tangannya gemetar. Matanya panas, tetapi ia tidak ingin menangis. Tidak di tempat ini. Tidak saat ini. Tanpa suara, ia melangkah pergi dari sana, menuju kamarnya sendiri. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap kosong ke dinding. Kata-kata yang ia dengar masih bergema di kepalanya.
Beban. Menantu tak berguna. Bukan pilihan Raka. Ia menarik napas panjang, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Tapi sekuat apapun ia mencoba, air matanya tetap jatuh. Hatinya hancur. Bukan hanya karena penghinaan mertuanya, tetapi karena fakta bahwa Raka benar-benar tidak pernah membelanya. Tanda-tanda pengkhianatan. Malam itu, Ayla menunggu Raka pulang. Sudah hampir pukul 11 malam, tapi suaminya belum juga kembali. Ia duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang bergerak lambat. Dulu, sebelum menikah, Raka selalu mengirim pesan ketika ia pulang terlambat. Sekadar memberitahu bahwa ia ada rapat atau urusan pekerjaan yang mendesak. Tapi belakangan ini, semuanya berubah. Telepon Ayla sering diabaikan. Pesan-pesan yang ia kirim hanya berakhir dengan centang 2 tanpa balasan. Ayla ingin percaya bahwa suaminya memang sibuk. Tapi nalurinya berkata lain. Dan firasat seorang istri, sayangnya, sering kali benar. Ketika akhirnya Raka pulang, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ia masuk ke rumah dengan langkah santai, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ayla berdiri dari sofa. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan, mencoba menahan gejolak hatinya. Raka membuka jasnya, lalu meletakkannya sembarangan di sandaran kursi. "Dari luar." "Kenapa?" jawabnya santai. "Aku meneleponmu berkali-kali. Kenapa tidak menjawab?" Raka menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya seolah-olah ia yang paling lelah di dunia. "Ayla, jangan seperti istri posesif. Aku sibuk." Ayla menggigit bibirnya. Sibuk sampai tidak bisa memberi kabar sama sekali. Suaminya hanya menatapnya dengan tatapan malas, lalu berjalan ke kamar tanpa menjawab. Ayla berdiri di tempatnya, matanya berkaca-kaca. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi di rumah ini, suaranya tidak pernah didengar. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai berbisik pelan. Bahwa mungkin, ia sudah tidak memiliki tempat lagi di hati suaminya. Malam itu, Ayla tak bisa tidur. Matanya terpaku ke langit-langit kamar, pikirannya dipenuhi bayangan Raka yang semakin hari semakin jauh. Setiap kali ia mencoba memahami suaminya, ia hanya menemukan dinding tinggi yang tak bisa ditembus. Ada sesuatu yang berubah dalam pernikahannya, dan nalurinya mengatakan bahwa perubahan itu bukan sekadar kesibukan atau tekanan kerja. Pagi harinya, Ayla bangun dengan mata sembab. Ia melangkah keluar kamar dan mendapati meja makan sudah penuh dengan makanan yang tidak ia buat. Ada kroasang hangat, jus jeruk segar, dan buah-buahan mahal yang biasa mereka pesan dari restoran. "Siapa yang menyiapkan ini?" tanyanya bingung. Ibu Ratna yang sedang duduk di kursi utama hanya meliriknya sekilas sebelum menyuap potongan roti ke mulutnya. "Tiara mengirimnya tadi pagi. Katanya untuk Raka." Jantung Ayla mencelos. Tiara. Nama itu bukan nama asing baginya. Tiara adalah mantan pacar Raka. Wanita sempurna di mata keluarga suaminya. Cantik, berkelas, dan berasal dari keluarga konglomerat. Ayla menoleh ke Raka yang tengah duduk di ujung meja, sibuk dengan ponselnya seolah tidak ada yang terjadi. "Raka?" Suara Ayla bergetar. "Kenapa Tiara mengirim ini?" Raka menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Dia hanya teman, Ayla. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Tapi kata-katanya tidak mampu menenangkan hati Ayla. Sebaliknya, firasat buruk yang sejak lama ia rasakan kini semakin kuat. Kecurigaan yang menghantui. Hari itu, Ayla merasa resah. Ia mencoba menepis semua pikiran negatifnya, tapi ingatan tentang Tiara terus menghantuinya. Hingga sore hari, ketika Raka mandi, Ayla melihat ponsel suaminya berbunyi di meja. Layarnya menyala, menampilkan satu nama yang membuat darahnya membeku. "Tiara." Tangan Ayla gemetar saat ia menatap ponsel itu. Ada dorongan kuat di hatinya untuk mengambilnya, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, dengan jantung berdebar, ia meraih ponsel itu dan membuka pesan yang masuk. Balon ucapan, "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu kamu." Dada Ayla terasa sesak. Ia membuka chat sebelumnya, dan semakin ia membaca, semakin hatinya hancur. Ada foto mereka berdua di sebuah restoran mewah. Ada pesan-pesan manis yang Raka kirimkan. Bahkan ada rencana perjalanan yang mereka buat bersama.
Ayla merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Tapi ia tidak menangis. Tidak kali ini. Konfrontasi yang menyakitkan. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, Ayla sudah berdiri di tengah ruangan, memegang ponselnya. "Apa ini, Raka?" Suaranya pelan, tapi penuh luka. Raka berhenti mengeringkan rambutnya dan menatap ponsel di tangan Ayla. Wajahnya tetap datar, tanpa rasa bersalah. "Kamu baca pesan-pesanku?" tanyanya tanpa emosi. Ayla tertawa pahit. "Itu saja yang kamu pedulikan? Bukan tentang bagaimana kamu mengkhianati aku." Raka mendesah, lalu berjalan menuju lemari, mengenakan kemejanya dengan santai. "Ayla, jangan lebay. Aku hanya bertemu Tiara sesekali. Lagi pula, kamu sendiri tahu, dia memang lebih cocok denganku." Ayla membeku. "Lebih cocok? Jadi selama ini, kamu tetap bersamanya?" tanyanya, suaranya bergetar. Raka menatapnya dengan mata dingin. "Apa salahnya? Kamu juga nggak menarik. Aku menikahimu cuma karena permintaan ibu." Dada Ayla terasa seperti ditikam pisau. "Jadi, selama ini aku hanya kewajiban bagimu," bisiknya. Raka tidak menjawab. Dan di detik itu juga, Ayla menyadari sesuatu. Suaminya tidak pernah mencintainya. Hancur, tapi tidak kalah. Malam itu, Ayla menangis. Tapi kali ini bukan karena ia lemah. Ia menangis karena ia sudah cukup kuat untuk menyadari bahwa ia harus berhenti berharap pada seseorang yang tidak akan pernah memperjuangkannya. Ia menatap bayangannya di cermin, melihat wajah perempuan yang selama ini ia abaikan demi mempertahankan pernikahan yang hanya memberinya luka. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ayla berjanji. Ia tidak akan menjadi korban lagi. Ayla menatap wajahnya di cermin. Matanya bengkak, bibirnya bergetar, dan tubuhnya terasa begitu lelah. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu, bukan hanya kesedihan, melainkan juga kemarahan. Selama ini, ia membiarkan dirinya diinjak-injak. Ia menahan semua hinaan dari mertuanya, ejekan dari kakak iparnya, dan kini, pengkhianatan dari suaminya sendiri. Ia harus bangkit, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Teguran yang menampar harga diri. Keesokan harinya, Ayla duduk di ruang makan dengan wajah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ibu Ratna dan Nindi seperti biasa, sibuk bergosip. Ketika Raka turun dari kamarnya, Ayla memperhatikannya tanpa ekspresi. Ia ingin melihat apakah suaminya akan merasa bersalah atau setidaknya menunjukkan sedikit perhatian padanya. Tapi tidak. Raka hanya mengambil secangkir kopi, lalu membaca koran seolah-olah istrinya tidak ada di ruangan itu. Ayla menarik napas dalam-dalam. "Cukup, aku ingin bicara," katanya tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya. Ibu Ratna mendengus. "Ada apa lagi, Ayla? Kalau soal makanan, mending kamu belajar masak yang benar dulu." Nindi tertawa pelan. "Iya, jangan buat drama pagi-pagi." Ayla tak menggubris mereka. Matanya tetap tertuju pada Raka. "Aku tahu semuanya," katanya dengan nada datar. Raka akhirnya menoleh. "Tahu apa? Tentang Tiara?" Suasana langsung berubah tegang. Ibu Ratna mengangkat alis. "Tiara? Memangnya kenapa?" Ayla menyeringai tipis. "Kamu pasti senang, kan, Bu? Ternyata anakmu masih bersama perempuan yang selama ini kalian anggap lebih baik dariku." Ibu Ratna terdiam. Raka meletakkan cangkir kopinya, lalu menatap Ayla dengan dingin. "Aku sudah bilang, jangan lebay." Ayla terkekeh, penuh ironi. "Lebay? Aku istrimu, Raka? Dan kamu berani mengkhianati pernikahan kita?" Nindi tertawa kecil. "Aduh, Ayla, kamu kira kamu siapa? Lagi pula, kamu memang gak cocok sama Raka. Kalau dia mau cari yang lebih baik, ya wajar dong." Ayla menoleh ke arah Nindi dengan tatapan tajam. "Lebih baik," ia mengulang kata itu dengan nada mengejek. "Apa definisi lebih baik menurut kalian? Kaya? Cantik? Dari keluarga terpandang?" Ibu Ratna menyilangkan tangan di dada. "Tentu saja. Kamu pikir pernikahan hanya tentang cinta? Lihat dirimu. Kamu tidak punya apa-apa. Cuma menumpang di rumah ini. Apa yang bisa kamu banggakan?"
Kata-kata itu menampar Ayla keras. Tapi anehnya, ia tidak lagi merasa sakit. Sebaliknya, ia merasa terbebaskan. Keputusan yang mengubah segalanya. Ayla mengangguk pelan, lalu berdiri dari kursinya. Baiklah, kalian benar. Raka mengerutkan kening. Maksudmu? Ayla tersenyum tipis. Aku memang tidak punya apa-apa. Tapi aku masih punya harga diri. Ia mengambil napas panjang sebelum berkata dengan lantang. Aku ingin cerai. Ruangan itu langsung sunyi. Ibu Ratna menatapnya dengan mata melebar. Apa kamu bilang? Ayla menatap mereka semua satu persatu. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup dihina. Dan aku sudah cukup dikhianati. Aku tidak akan tinggal di rumah ini sedetik pun lebih lama. Raka tampak terkejut. Ayla, jangan gegabah. Ayla tertawa sinis. Lucu, ya. Kamu selingkuh, aku yang disuruh jangan gegabah. Ibu Ratna membanting sendoknya ke meja. Jangan sok berani, Ayla. Kamu tidak akan bertahan di luar sana. Kamu bukan siapa-siapa. Ayla menatap mertuanya dalam-dalam. Kalau aku bukan siapa-siapa, kenapa kalian repot-repot menahanku? Ibu Ratna terdiam. Aku pergi sekarang, lanjut Ayla tegas. Dan mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injakku lagi. Langkah awal menuju kebangkitan. Dengan langkah mantap, Ayla masuk ke kamar, mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa banyak. Hanya beberapa pakaian, dokumen penting, dan sedikit uang tabungan yang ia simpan diam-diam. Saat ia melangkah keluar rumah, Raka berdiri di pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kamu yakin mau pergi? Tanyanya. Ayla menatapnya balik. Aku sudah terlalu lama tinggal di tempat yang tidak menginginkanku. Jadi, ya, aku yakin. Raka tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Ayla pergi. Dan untuk pertama kalinya, Ayla merasa bebas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya diremehkan lagi. Angin sore berembus pelan ketika Ayla turun dari taksi di depan rumah tuanya. Bangunan itu sudah lama kosong sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, tapi kenangan di dalamnya masih begitu nyata. Ia berdiri di depan pagar besi yang berkarat, menatap rumah kecil itu dengan perasaan campur aduk. Disinilah ia tumbuh. Disinilah ia belajar tentang cinta dan kesederhanaan. Dan kini, tempat itu adalah satu-satunya yang tersisa untuknya. Tangannya bergetar saat ia memasukkan kunci lama ke lubang pintu. Suara berderit memenuhi udara saat pintu terbuka, memperlihatkan ruang tamu yang masih sama seperti dulu. Debu menutupi perabotan, tapi kehangatan rumah itu tetap terasa. Ayla melangkah masuk, meletakkan tasnya, lalu menghempaskan diri ke sofa tua di tengah ruangan. Tubuhnya lelah, hatinya hancur. Tapi setidaknya, di tempat ini, ia bisa menangis tanpa ada yang menghina atau menghakiminya. Air matanya baru saja mengalir ketika pandangannya tertuju pada sebuah lemari tua di sudut ruangan. Itu adalah lemari milik ayahnya, yang selalu terkunci rapat semasa hidupnya. Rasa penasaran muncul di benaknya. Ia bangkit, melangkah ke arah lemari itu, lalu mencoba membukanya. Kuncinya masih tergantung di pegangan. Dengan sedikit ragu, ia memutar kunci itu dan menarik pintunya. Di dalamnya, terdapat tumpukan dokumen lama, beberapa album foto, dan sebuah kotak kayu kecil. Tangannya secara naluriah mengambil kotak itu dan membukanya. Yang pertama ia lihat adalah selembar surat tua dengan tulisan tangan yang samar. Kepada ayah dan ibu Ayla, kami mohon maaf atas kesalahan yang terjadi di rumah sakit kami. Jantung Ayla berdegup kencang. Matanya beralih ke dokumen lain yang ada di dalam kotak itu. Kertas itu bertuliskan tes DNA dengan namanya di bagian atas. Tangannya gemetar saat ia membaca hasilnya. Tidak ada kecocokan hubungan biologis antara Ayla dan kedua orang tua yang tercantum. Dunia seolah berhenti berputar. Ia membaca ulang, memastikan matanya tidak salah melihat. Ia, bukan anak kandung mereka? Pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan. Jika ia bukan anak mereka, lalu siapa? Kenapa mereka tidak pernah memberitahunya?
Dan yang paling penting, siapa orang tua kandungnya? Dengan tangan masih gemetar, ia meraih surat lainnya. Surat itu berasal dari rumah sakit tempat ia dilahirkan. Ada catatan mengenai kejadian tertukarnya bayi yang terjadi pada tahun kelahirannya. Ayla menelan ludah. Tanpa membuang waktu, ia mengambil ponselnya dan mencari alamat rumah sakit itu. Ia harus tahu kebenarannya. Mencari jejak di rumah sakit. Malam itu, Ayla berdiri di depan rumah sakit Melati, tempat ia dilahirkan 26 tahun yang lalu. Bangunan itu sudah direnovasi, tapi hatinya tetap berdebar kencang saat ia melangkah masuk. Ia mendekati bagian informasi. "Maaf, Bu. Saya ingin mencari informasi mengenai bayi yang lahir pada tanggal 14 Mei 26 tahun yang lalu, sekitar pukul 2 dini hari," katanya dengan suara bergetar. Wanita di meja informasi tampak terkejut. "Itu data lama sekali, Bu. Tapi, tunggu sebentar, saya akan coba cek." Beberapa menit kemudian, seorang perawat senior datang dengan map di tangannya. "Anda mencari data kelahiran tahun itu?" Ayla mengangguk cepat. Perawat itu membuka mapnya. "Saya tidak tahu apakah ini relevan, tapi ada kejadian yang cukup mencurigakan di tahun itu. Ada 2 bayi yang lahir di jam yang hampir bersamaan. 1 perempuan dan 1 laki-laki. Bayi perempuan bernama Ayla, sedangkan bayi laki-laki bernama Raha." Ayla menahan napas. Raha. Nama itu tidak asing. Tangannya mengepal. Apa ada catatan siapa orang tua mereka? Perawat itu menelusuri dokumen, lalu mengangguk. "Ya, tentu. Ayla terdaftar sebagai anak dari pasangan Pak Herman dan Bu Siti. Sedangkan Raha, dia anak dari keluarga Pradipta." Ayla merasa jantungnya berhenti berdetak. "Keluarga Pradipta?" ulangnya dengan suara nyaris tak terdengar. Perawat itu mengangguk. "Ya, keluarga konglomerat terkenal itu. Dulu mereka melahirkan di rumah sakit ini sebelum akhirnya pindah ke luar negeri." Ayla hampir terjatuh jika ia tidak segera berpegangan pada meja. Keluarga Pradipta, itu keluarga Raka. Ia menelan ludah. Jadi, itu artinya, ia adalah anak kandung dari keluarga kaya itu. Dan Raka adalah anak kandung dari orang tua yang ia anggap sebagai ayah dan ibunya selama ini. Dunia seakan jungkir balik. Segala hal yang ia yakini selama ini ternyata salah. Selama ini ia dihina, direndahkan, dianggap tidak pantas berada di keluarga Raka. Padahal sebenarnya, keluarganya yang sesungguhnya adalah mereka. Sementara Raka, pria yang telah menghancurkan hatinya, adalah anak dari orang tua yang selama ini ia cintai. Ayla menutup matanya. Ia datang ke rumah sakit ini untuk mencari jawaban. Dan kini, ia menemukannya. Namun, kebenaran itu justru lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Langit tampak mendung saat Ayla melangkah keluar dari rumah sakit. Kakinya terasa berat, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang berputar tanpa henti. Jadi, selama ini ia bukan anak dari orang tua yang ia cintai? Selama ini ia hidup dalam keluarga yang bukan darah dagingnya? Dan yang lebih mengejutkan lagi, keluarga kandungnya adalah keluarga Pradipta. Ayla menekan dadanya yang terasa sesak. Hatinya masih sulit menerima kenyataan ini. Tapi ada satu hal yang pasti, ia harus bertemu dengan mereka. Ia harus mengetahui kebenaran dari mulut mereka sendiri. Mencari keluarga Pradipta. Dengan tangan gemetar, Ayla mengetik nama keluarga Pradipta di ponselnya. Tak butuh waktu lama untuk menemukan berbagai berita tentang mereka. Keluarga Pradipta, konglomerat ternama di Indonesia. Pradipta Group, perusahaan keluarga yang menguasai bisnis properti dan perhotelan. Ayla menelan ludah. Mereka benar-benar orang kaya. Ia menemukan alamat rumah mereka di sebuah artikel lama. Jalan Dharma Wangsa nomor 17, sebuah kawasan elit yang jauh berbeda dari kehidupannya selama ini. Tanpa berpikir panjang, ia memanggil taksi dan memberikan alamat itu. Sepanjang perjalanan, Ayla menggenggam dokumen DNA yang masih ia simpan dari rumah sakit. Dokumen itu adalah bukti. Bukti bahwa ia adalah anak mereka. Namun, pertanyaan lain muncul di benaknya. Apakah mereka akan menerimanya? Pertemuan yang tak terduga. Sesampainya di depan rumah megah itu, Ayla ragu-ragu.
Rumah besar dengan pilar tinggi dan pagar besi yang megah berdiri kokoh di hadapannya. Ia menarik napas dalam dan menekan bel. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua berpakaian rapi membukakan pintu gerbang. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Ayla menggenggam dokumen di tangannya erat-erat. "Saya ingin bertemu dengan Pak dan Bu Pradipta." Pria itu mengamati Ayla dengan tatapan curiga. "Anda siapa?" Ayla menelan ludah. Saya Ayla. Saya harus bertemu dengan mereka. Ini penting." Pria itu menghela napas sebelum mengangguk. "Silakan tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, pintu besar rumah itu terbuka, dan keluarlah seorang wanita anggun berusia sekitar 50-an tahun. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya tajam. Bu Pradipta. Ayla langsung mengenali wajahnya dari foto-foto yang ia lihat di internet. Wanita itu menatap Ayla dengan ekspresi terkejut, lalu tanpa sadar melangkah mendekat. "Kamu?" Suaranya bergetar. Ayla menatapnya dalam-dalam. "Bu Pradipta?" Wanita itu menutup mulutnya, seolah tak percaya. "Kamu mirip sekali denganku saat muda." Jantung Ayla berdetak semakin kencang. "Saya datang untuk mengatakan sesuatu." "Saya?" Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, seorang pria tinggi dengan wajah tegas keluar dari rumah. "Pak Pradipta." Begitu melihat Ayla, ia langsung menghentikan langkahnya. Wajahnya menegang. "Siapa gadis ini?" tanyanya tajam. Bu Pradipta masih memandangi Ayla dengan mata berkaca-kaca. Dia mirip denganku, Mas." Ayla menegakkan bahunya dan mengeluarkan dokumen DNA dari tasnya. "Saya Ayla. Saya datang ke sini karena saya menemukan ini di rumah sakit tempat saya lahir." Ia menyerahkan dokumen itu dengan tangan gemetar. Pak Pradipta mengambilnya, membaca isinya dengan wajah serius. Namun, ekspresinya tidak berubah terkejut seperti yang Ayla bayangkan. Sebaliknya, ia hanya menghela napas panjang. "Jadi, akhirnya kamu menemukan kebenarannya." Ayla mengerutkan kening. "Maksud Anda?" Bu Pradipta menggenggam lengan suaminya. "Mas, apakah ini benar? Apakah dia benar-benar anak kita?" Pak Pradipta menatap Ayla dengan dalam sebelum berkata, "Ya, aku sudah mengetahuinya sejak lama." Ayla terkejut. "Apa? Anda sudah tahu?" Pak Pradipta mengangguk pelan. "Kami melakukan tes DNA bertahun-tahun lalu. Kami selalu merasa ada yang aneh dengan Raha. Bukan hanya perbedaan wajah, tapi juga sifatnya yang jauh berbeda dari keluarga kami." Ayla teringat pada Raka, pria yang telah menyakitinya. "Jadi, mereka juga merasa bahwa Raka bukan anak mereka? Kenapa kalian tidak pernah mencariku?" tanyanya dengan suara lirih. Bu Pradipta menunduk, air matanya mulai jatuh. Kami mencari alamat keluargamu, tapi mereka selalu berpindah-pindah. Kami tidak pernah bisa menemukan mereka." Ayla merasakan dadanya mencengkeram sakit. Orang tua kandungnya sudah mencari, tapi orang tua asuhnya selalu berpindah tempat. Jadi, selama ini, mereka terpisah bukan karena tidak peduli, melainkan karena keadaan. "Kami pikir, kami akan kehilangan kamu selamanya." Suara Bu Pradipta bergetar. "Tapi sekarang kamu ada di sini." Ayla menatap kedua orang itu, orang tua kandungnya, dan hatinya terasa penuh dengan emosi yang tak bisa dijelaskan. Ia seharusnya marah. Seharusnya membenci mereka karena membiarkannya tumbuh di keluarga yang salah. Tapi bagaimana ia bisa marah jika mereka juga adalah korban? Air mata Ayla jatuh. "Aku juga tidak tahu harus berkata apa," bisiknya. "Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih punya tempat di sini?" Bu Pradipta langsung menarik Ayla ke dalam pelukan erat. "Tentu saja, Nak, tentu saja." Ayla memejamkan matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menemukan rumah yang sebenarnya. Namun, ini baru permulaan. Karena sekarang, ia harus berhadapan dengan keluarga yang telah menyakitinya. Ayla menatap dirinya di cermin dengan tajam. Sosok yang ia lihat di sana bukan lagi Ayla yang dulu, gadis lugu yang menerima hinaan dan perlakuan buruk dari keluarga Raka. Tidak lagi. Kini, ia adalah Ayla Pradipta, putri tunggal dari keluarga konglomerat Pradipta Group.
pewaris sah dari kerajaan bisnis yang menggurita di dunia properti dan perhotelan. Dan takdir telah membawanya ke satu momen yang paling ia nantikan, hari pembalasannya. Pengumuman besar. Hari itu, ruang pertemuan di kantor pusat Pradipta Group dipenuhi oleh ratusan karyawan. Semua hadir untuk sebuah acara penting, pengumuman dari pemilik perusahaan, Pak Pradipta. Di barisan depan, seorang pria duduk dengan tegap, mengenakan jas mahal dan wajah penuh percaya diri. Raka. Sebagai salah satu manajer muda yang baru dipromosikan, Raka merasa tak ada yang bisa menghentikannya. Setelah menceraikan Ayla, hidupnya terasa lebih mudah. Tak ada lagi istri menyedihkan yang hanya menjadi beban. Tapi satu hal yang ia tidak pernah duga adalah siapa yang akan diperkenalkan hari itu. Di atas panggung, Pak Pradipta berdiri dengan gagah, memegang mikrofon. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya dan perusahaan ini. Setelah bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan kembali sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya, putri saya. Para karyawan mulai berbisik-bisik. Pak Pradipta tersenyum penuh kebanggaan. Saya ingin memperkenalkan pewaris tunggal keluarga Pradipta, Ayla Pradipta. Saat nama itu disebut, pintu besar di belakang panggung terbuka. Sosok wanita melangkah masuk dengan anggun, mengenakan gaun elegan berwarna hitam. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dihiasi riasan yang lembut namun menonjolkan kecantikannya. Sepasang mata tajamnya menatap ke seluruh ruangan dengan penuh percaya diri. Raka membeku. Tangannya yang memegang pulpen jatuh ke meja. Ia mengenali wanita itu. Ayla. Tapi bukan Ayla yang dulu. Wanita ini begitu berbeda. Langkah Ayla tenang saat ia naik ke panggung, berdiri di samping ayah kandungnya. Ia menatap para karyawan yang masih terpana, lalu tersenyum. Senang bertemu dengan kalian semua. Suaranya lembut, namun ada ketegasan yang membuat semua orang terpaku. Mata Ayla lalu bertemu dengan mata Raka. Seketika, ekspresi wajahnya berubah. Tidak ada lagi sorot ketakutan atau kepasrahan. Yang ada hanyalah tatapan dingin penuh kemenangan. Hari pembalasan dimulai. Raka hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Ayla, wanita yang selama ini ia rendahkan, berdiri di sana sebagai pewaris perusahaan terbesar di negeri ini? Peluh dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa rekan kerjanya mulai menatapnya dengan tatapan aneh. Karena mereka semua tahu. Mereka tahu bagaimana ia telah menceraikan istrinya dengan cara yang kejam. Bagaimana ia membiarkan keluarganya memperlakukan Ayla seperti sampah. Dan sekarang, wanita itu adalah bos mereka. Pak Pradipta menepuk bahu Ayla. Mulai hari ini, Ayla akan belajar mengelola perusahaan ini. Kalian semua akan melaporkan langsung kepadanya. Dan saya harap kalian bisa memberikan dukungan penuh. Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu. Tapi Raka tetap terpaku di kursinya. Pikirannya kacau. Ini tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi. Namun, Ayla hanya tersenyum tipis. Aku akan menikmati ini, Raka, bisiknya dalam hati. Aku akan memastikan kau merasakan sakit yang lebih besar dari apa yang kau lakukan padaku. Ayla duduk di kursi eksekutifnya, menatap keluar jendela gedung pencakar langit milik keluarganya. Di tangannya, ada berkas yang baru saja ia terima dari bagian keuangan. Laporan performa para manajer. Dan di halaman ketiga, tertera nama yang sudah ia nanti-nantikan. Raka Mahendra. Ayla membaca detail laporan itu dengan teliti. Tidak ada yang istimewa dari kinerjanya. Justru, Ayla melihat banyak kebijakan buruk yang diambil Raka, keputusan yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Ia menyeringai tipis. Ini akan lebih mudah dari yang ia kira. Pintu ruangannya diketuk. Seorang asisten masuk. Bu Ayla, Pak Raka ingin bertemu dengan Anda. Ayla tersenyum. Suruh dia masuk. Sesaat kemudian, Raka melangkah masuk dengan gugup. Laki-laki itu berbeda dari biasanya. Biasanya, Raka selalu penuh percaya diri dengan senyum angkuhnya yang menyebalkan. Tapi kini, ada kegelisahan dalam gerak-geriknya. Dan Ayla menikmatinya. Duduklah, Raka, kata Ayla santai. Raka menurut, tapi sorot matanya penuh kebingungan. Ayla, aku tidak menyangka kau adalah pewaris perusahaan ini.
Ayla menyandarkan punggungnya. Oh, kau terkejut? Tentu saja. Raka tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Aku benar-benar tidak menyangka. Maksudku, kau dulu. Dulu apa? Ayla memotongnya, nada suaranya dingin. Raka terdiam. Ayla menatapnya lekat-lekat. Aku dulu hanyalah perempuan miskin yang kau rendahkan, kan? Raka menelan ludah. Bukan begitu maksudku. Ayla tersenyum. Aku tidak peduli maksudmu apa. Yang jelas, sekarang keadaannya berbeda. Aku pemilik perusahaan ini. Aku atasanmu. Wajah Raka semakin pucat. Ayla menyilangkan tangan di depan dada. Jadi, kenapa kau ingin menemuiku? Raka terbatuk pelan, mencoba menyusun kata-katanya. Ayla, aku ingin meminta maaf atas semuanya. Aku sadar aku telah berbuat salah. Aku ingin kita memperbaiki hubungan kita. Ayla tertawa kecil. Memperbaiki hubungan? Matanya menatap Raka dengan tajam. Jangan bilang kau ingin balikan denganku. Raka diam. Ekspresinya memberikan jawaban yang jelas. Ayla mendekatkan wajahnya, suaranya nyaris berbisik. Dengar, Raka. Aku tidak akan pernah mau kembali padamu. Dan satu hal lagi. Ia menyodorkan laporan kinerja Raka ke atas meja. Kau tidak sekompeten yang kau kira. Aku sudah melihat laporan ini, dan jujur saja, kinerjamu buruk. Raka menegang. Apa maksudmu? Ayla tersenyum dingin. Maksudku, kau tidak pantas berada di posisimu sekarang. Aku akan mempertimbangkan untuk menurunkan jabatanku. Ayla mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak ada tapi. Aku hanya memberikan apa yang pantas untukmu, Raka. Kau pernah merendahkanku, sekarang kau akan tahu rasanya. Raka mengepalkan tangannya di atas meja. Kau sengaja ingin menghancurkanku, ya? Suaranya bergetar marah. Ayla menatapnya tanpa ekspresi. Bukan menghancurkan, hanya memberikan keadilan. Ia bersandar kembali ke kursinya. Mulai sekarang, kau bukan lagi manajer di perusahaan ini. Kau akan dipindahkan ke cabang kecil di luar kota. Dengan gaji lebih rendah, tentu saja. Raka berdiri, wajahnya merah padam. Ayla, kau tidak bisa melakukan ini. Ayla menatapnya tajam. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya. Raka terdiam. Ia tahu Ayla sekarang punya kekuatan untuk melakukan apapun yang ia mau. Sekarang, silakan keluar, kata Ayla dingin. Dengan wajah penuh amarah dan ketidakberdayaan, Raka akhirnya berbalik dan pergi. Ayla menatap punggungnya yang menjauh, senyum puas terukir di bibirnya. Ini baru permulaan. Ia belum selesai. Pagi itu, langit mendung seperti hendak menangis. Namun, bagi Ayla, hari ini adalah hari yang cerah. Ia duduk di dalam mobil mewahnya, menatap rumah mewah di hadapannya. Rumah itu masih sama seperti dulu, megah, angkuh, dan penuh kenangan buruk. Rumah keluarga Raka. Di tempat itulah ia pernah diinjak-injak, direndahkan, dan dianggap sampah. Mertuanya, Bu Reni, adalah dalang utama dari segala penderitaannya. Dan hari ini, Ayla datang untuk menyelesaikan segalanya. Kedatangan yang tak terduga. Mobil Ayla berhenti tepat di depan gerbang. Sopirnya turun dan menekan bel. Tak lama, seorang pembantu rumah tangga membuka pintu dengan ragu. Mata perempuan tua itu melebar ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. "Ibu Ayla?" Ayla tersenyum. "Apa Bu Reni ada?" Sebelum pembantu itu bisa menjawab, suara tajam terdengar dari dalam rumah. "Siapa lagi yang datang pagi-pagi begini? Kalau cuma sales, suruh pergi." Ayla menahan tawa. Sifat Bu Reni masih sama, sombong dan merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Namun, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, dan seketika wajah angkuh itu muncul di ambang pintu. Saat mata Bu Reni bertemu dengan mata Ayla, wajahnya seketika pucat pasi. "Ah, Ayla?" Ayla tersenyum, tatapannya tajam. "Apa kabar, Bu?" Bu Reni butuh beberapa detik untuk menguasai dirinya. Lalu, seperti biasa, ekspresinya berubah sinis. "Hah, mau apa kau kesini?
Sudah puas menghancurkan hidup anakku? Ayla terkekeh pelan. Hancur? Sepertinya itu baru permulaan. Bu Reni mendelik. Apa maksudmu? Ayla menatapnya tanpa berkedip. Aku ingin bicara sebentar. Atau kau mau aku bicara di sini? Karena aku yakin tetanggamu akan senang mendengar cerita tentang bagaimana kau memperlakukan menantumu dulu. Wajah Bu Reni memerah. Dengan enggan, ia membuka pintu lebih lebar. Masuk. Saatnya perhitungan. Ayla duduk dengan anggun di ruang tamu. Rumah itu masih terlihat mewah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Keadaan rumah itu tak terawat. Ayla melirik perabotan yang mulai kusam, bunga plastik yang berdebu, dan lampu kristal yang redup. Mereka sedang kesulitan keuangan. Ayla menahan senyum. Apa yang kau inginkan? Tanya Bu Reni ketus. Ayla menyilangkan kakinya. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Bu, bahwa roda kehidupan itu berputar. Dulu, kau menghina aku, menganggap aku tidak pantas untuk anakmu, mengusirku dari rumah ini seperti aku sampah. Bu Reni mendengus. Dan kau sekarang ingin pamer bahwa kau kaya? Hah? Aku tidak peduli. Ayla tertawa kecil. Oh, aku bukan sekadar kaya, Bu. Aku jauh lebih kaya daripada yang bisa kau bayangkan. Bu Reni menggertakkan giginya. Ayla bersandar ke belakang. Dan aku di sini bukan untuk pamer. Aku ingin memberitahu sesuatu yang penting. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Bu Reni meliriknya dengan curiga. Apa ini? Ayla tersenyum. Laporan keuangan suami dan anakmu. Bu Reni terbelalak. Tangannya gemetar saat ia membuka map itu. Matanya menyapu angka-angka yang tertulis di sana. Utang, kerugian, tagihan yang menumpuk. Bu Reni menegakkan tubuhnya, berusaha menjaga harga dirinya. Ini pasti palsu. Ayla menghela napas. Aku tidak punya waktu untuk membuat laporan palsu, Bu. Fakta sederhananya adalah keluargamu hampir bangkrut. Bu Reni terdiam. Dan yang lebih menyedihkan, lanjut Ayla, Raka baru saja dipindahkan ke cabang kecil di luar kota dengan gaji lebih kecil. Artinya, dia tidak akan bisa menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Bu Reni membanting map itu ke meja. Kau sengaja melakukan ini? Ya. Ayla menatapnya dalam-dalam. Tepat sekali. Wajah Bu Reni memerah karena amarah. Kau perempuan tak tahu diri. Setelah aku menerima kau sebagai menantu, kau malah membalas kebaikanku seperti ini. Ayla tertawa sinis. Kebaikan? Kau pikir menyiksaku secara mental dan fisik adalah bentuk kebaikan? Bu Reni terdiam. Ayla mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mantan mertuanya dengan tatapan yang membuat wanita itu bergidik. Aku ingin kau merasakan apa yang dulu aku rasakan, Bu. Rasa dihina, rasa putus asa, rasa kehilangan segalanya. Bu Reni menggertakkan giginya. Aku tidak akan kalah. Ayla tersenyum tipis. Oh, kau sudah kalah. Aku hanya memberitahumu lebih awal. Ia berdiri, merapikan bajunya. Selamat menikmati kehancuran, Bu. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Bu Reni yang masih terpaku di tempatnya. Ketika Ayla sudah sampai di depan pintu, ia mendengar suara sesuatu jatuh ke lantai. Ia menoleh sedikit. Bu Reni terduduk lemas. Air matanya mulai mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita sombong itu akhirnya merasakan rasa takut. Dan itu adalah pemandangan yang paling memuaskan bagi Ayla.